Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembentukan ester atau pembuatan ester atau sintesis ester. Ya, materi ester ini sebetulnya sudah dipelajari kelas 11 di kimia organik ya, di bab turunan alkana. Ya, dulu tuh sempat dibahas bagaimana penamaannya, tata namanya secara IUPAC dan trivial. Ya, nah ini adalah lanjutannya, bagaimana sih cara membuat ester itu sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana cara membentuk ester, mungkin kita sedikit review kembali apa sih ester itu. Ya, ester itu memiliki nama IUPAC alkil alkanoat. Artinya apa? Artinya ada alkil nih yang menempel pada gugus alkanoat. Alkanoat ini merupakan gugus karboksil yang punya C ngiket rangkap 2O dan tunggal O lain gitu. Ya. Ester ini adalah turunan alkana dengan gugus fungsi RCOOR. Kata kuncinya adalah adanya O rangkap 2O, yang O-nya ini salah satunya akan mengikat alkil yang lain atau CC yang lain. Contoh misal ada C rangkap 2O, kemudian O. Nah, O di sini lanjut dia ngikat alkil atau CC yang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan asam karboksilat dulu belajarnya kan ya C rangkap 2O, nah di sini O-nya ngikat H. Nah, itu untuk asam karboksilat. Ya, karboksilat. Nah, kalau misal ester ini merupakan turunan asam karboksilat sebetulnya yang H-nya ini itu lepas menjadi alkil atau CC yang lain. Gitu. Ini tinggal dilengkapi aja karena C harus punya tangan 4. Jadi di sini ada 1 H, kemudian di ujung CH 3. Atau misal jumlahnya enggak cuma 1 C-nya, mau lebih dari 1 ya silakan gitu. Ya karena di alam pun jumlah C-nya banyak ya, tapi yang 1 juga ada. Gitu. Atau contoh misal C rangkap 2O, kemudian O dulu, kemudian C, kemudian di sini ada C lagi, nggak masalah. Ya, ya artinya apa? Artinya ya ada alkil, alkilnya yang mana? Alkilnya adalah C yang mengikat di O sini, yang di O tunggal. Ini disebutnya dengan alkil, yang ini disebutnya dengan alkanoat. Ya, satu kesatuan ini sih disebutnya alkanoat. Gitu. Tuh, tinggal dilengkapin hanya saja lupa. Di CH ini hanya ada 2, di sini hanya ada 3. Gitu. Ya. Kata kuncinya adalah adanya O2 yang ngikat di salah satu C. Dan di O-nya itu ngikat dia C yang lain. Itulah yang disebut dengan ester atau alkil alkanoat. Ya. Rumus umumnya adalah CnH2NO2. Artinya apa? Artinya jumlah H-nya akan 2 kali jumlah C-nya. Contoh misal C-nya ada 2. Ya berarti hanya akan ada 2 kali 2, yaitu 4O2. O-nya sudah pasti 2. Atau misal ada C3, berarti H-nya adalah 2 kalinya, yaitu 6O2. Dan seterusnya. Nah, kemudian sifat fisiknya yang pertama adalah bentuknya cair atau padat ketika dia ada di suhu ruang ya. Kemudian tidak berwarna, ya meskipun tidak berwarna, ester ini punya bau yang khas. Jadi bisa keciri, oh ini tuh ester gitu. Makanya si ester ini sering digunakan sebagai bahan pewangi ya. Karena memiliki bau-bau yang khas gitu. Nah, kemudian ester ini sedikit larut dalam air. Untuk jumlah C-nya yang sangat sedikit, mungkin 2, 3, 4, 5 ya, itu masih larut dalam air, tapi selebihnya sudah sulit ya. Sebetulnya ester ini sifatnya polar, tapi ester ini tidak ada O yang ngikat di tidak ada H yang mengikat di O ya, yang menyebabkan si ester ini tidak ada
ikatan hidrogen dengan air, ya makanya cukup sulit untuk larut dalam air. Jadi syarat ada ikatan hidrogen itu kan ada H yang menempel di N atau O atau F, gitu ya. Nah, sedangkan di ester ini kan tidak ada. Nih, O-nya langsung mengikat C, O di sebelah di atas langsung ngikat C, yang di sebelah kanan atau kiri atau bawah pun juga sama ya. Dia langsung mengikat C. Jadi tidak ada H yang terikat langsung di O atau N atau F. Ya, gitu. Nah, kemudian sebelum lanjut mungkin kita sedikit bahas tentang tata namanya ya. Jadi ketika ada struktur misal CHO, ada CH3. Di sini ada rangkap 2O. Berarti gimana tata namanya? Tata namanya adalah ingatnya ya, di C yang mengikat 2O ini disebut dengan alkanoat ya. Kemudian alkil atau C yang mengikat di O itu disebutnya dengan alkil. Nah, alkanoat ini sebenarnya tadi ya satu kesatuan dengan ini. Tapi yang dihitung cuma C-nya aja, jumlah C-nya saja. Oke. Kemudian dicek alkilnya. Oh, alkilnya cuma CH3. CH3 C-nya 1. Ya, berarti awalnya metana karena dia alkil jadinya metil. Makanya namanya di sini jadi metil. Ya, kemudian alkanoatnya, oh C-nya cuma 1. 1 itu metana karena dia alkanoat jadinya metanoat. Jadi nama dari struktur di sini adalah metil metanoat. Gitu. Jadi dicek aja yang sebagai alkanoat apa, yang sebagai alkil apa. Penamaannya adalah alkil lebih dulu ditulis dibanding alkanoatnya. Oke, selanjutnya contoh misal ada CH, ini O, C, tapi di sini CH2, CH3. Oh, ya sudah. Ya, berarti di sininya sebagai alkanoat, di sininya sebagai alkil. Ya, kemudian yang alkil dulu ditulis alkilnya, ya jumlah C-nya ada 2. Nah, 2 itu adalah etana karena dia alkil jadinya etil. Kemudian yang alkanoatnya, ya jumlah C-nya cuma 1. Oh, metana jadinya metanoat. Jadi struktur ini adalah etil metanoat. Oke. Kemudian gimana kalau misal yang alkanoatnya lebih dari 1 ya? Contoh misal ada CH3, CO, CH2, CH3. Oh ya sudah, dicek saja. Yang alkilnya jumlah C-nya ada 2. Berarti namanya adalah etana jadi etil. Kemudian yang alkanoatnya jumlah C-nya ada 2. Oh, berarti 2 itu etana karena di alkanoat jadinya etanoat. Begitu kurang lebih. Ya, bisa ya, insya Allah. Lanjut. Oke. Pembentukan ester ini dapat dibuat dengan mereaksikan antara asam karboksilat dengan alkohol atau reaksi ini disebut dengan reaksi esterifikasi. Oke, ya esterifikasi atau pembentukan ester. Ya, jadi kalau kita ingat tadi ester itu rumusnya, strukturnya adalah adanya R. Ya, ini ada gampangnya gini aja deh. Ada C, ada rangkap 2O, ada O, dan ada C yang lain. Ya, jadi minimal harus 2, ada C dan 2O. Ya. Yang ini gugus yang alkanoat ya, ini bisa dibuat dengan apa? Dengan menambahkan si asam karboksilat. Ya tadi karena karboksilat rumus umumnya itu RCOOH. Jadi H-nya ini akan keganti dengan C gitu. Jadi kita bisa menambahkan asam karboksilat. Nah, H-nya di asam ini akan lepas ya, ngikat dengan alkil. Alkilnya bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari
ya, mereaksikan dengan alkohol gitu. Ya. Contoh misal ya, ada asam karboksilat yang paling simpel, contohnya adalah asam metanoat. Oh, berarti meta berarti cuma satu C-nya. Jadi COH. Kemudian ditambah dengan alkohol. Alkohol paling simpel adalah C1, metanol. Ya, berarti CH3OH. Nah, simpelnya adalah ketika ada asam karboksilat direaksikan dengan metanol, jelas dengan ditambah katalis, biasanya adalah H2SO4 ya, katalisnya. Ya. Ingatnya adalah H di asam karboksilat, berarti di sini asam metanoat, dan OH di metanol, di alkohol. Ini akan lepas dan keduanya akan membentuk H2O. Di ujung ditulis boleh. Ingatnya adalah H asam lepas, OH metanol lepas membentuk H2O. Nah, sisanya berarti O di asam metanoat sisa CHO kemudian O. Nah, ini kan H-nya lepas, berarti butuh satu tangan. Satu tangannya berarti masuk dari mana? Dari misi alkil yang ada di metanol, masuk CH3. Seperti itu. Ya. Jadi, namanya adalah kalau awalnya asam metanoat ditambah metanol, ketika bereaksi akan menghasilkan apa? Yang ini adalah metil alkil, yang di sini adalah metanoat. Jadi namanya adalah metil metanoat. Ketika ada asam metanoat dan metanol yang direaksikan dan ditambah dengan air. Gitu. Contoh lain, misal ada asam metanoat dengan jumlah C2 ya. Berarti CH3COOH. Oke, ini adalah asam etanoat ya. Direaksikan dengan yang simpel dulu deh. CH3OH ditambah dengan katalis H2SO4 ya, ini adalah metanol, C-nya cuma 1. Oke, kemudian berarti di keep H asam etanoatnya lepas, OH di metanolnya lepas membentuk H2O. Ya, berarti sisanya aja disalin. Yang asam etanoatnya sisa CH3COO. Satu tangan lepas karena hanya lepas. Udah, metanolnya gabung di O jadi CH3 gitu. Jadi namanya adalah ya, yang alkilnya adalah metil, C-nya cuma 1. Yang ini ya alkil, kemudian rantai utamanya yang ini adalah jumlah C-nya 2, berarti etanoat, dan jelas akhir. Seperti itu. Atau simpelnya adalah ya, si asamnya, asam karboksilatnya itu bakal tetap jadi alkanoat ya. Sedangkan metanolnya, si alkoholnya ini bakal jadi alkil. Jadi simpelnya adalah misal tanpa menulis struktur ya, ada asam di atas ini ya, propanoat ditambah dengan misal apa ya, butanol. Oke. Ya, berarti hasilnya apa? Hasilnya nih ya, alkohol itu sudah pasti jadi alkilnya. Ya, jadi alkil. Ini jadi alkil ya, bukan dia alkil. Dia itu alkohol, tapi nanti ketika bereaksi dengan asam karboksilat jadinya alkil. Butanol jadinya butil. Asam propanoatnya jadi rantai utama, jadi propanoat saja. Oke, ditambah dengan air. Jadi ketika ada suatu nama senyawa saja, kalau mau langsung ditebak nih, oh nanti berarti esternya yang dihasilkan adalah ini, bisa tanpa menulis struktur. Seperti itu. Cuma kalau lebih jelasnya ya itu tadi. Ya, struktur reaksinya. H di asam metanoat lepas, kemudian OH di alkoholnya lepas membentuk H2O, sisanya akan bergabung membentuk ester. Seperti itu.
Karena sudah hampir 15 menit, jadi videonya mungkin nanti nyambung di part 2. Ya, sekian dulu untuk video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.